Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Syahira dengan NIM 0102 1282 328053 dari kelas D Indralaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kurva keseimbangan ekonomi dari dua perspektif utama, yaitu pendekatan Keynesian dan klasik. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana peran kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi keseimbangan ekonomi dalam masing-masing pendekatan. Baik, kita ke slide yang selanjutnya. Kita mulai dulu dari pendekatan Keynesian. Dalam teori Keynes, pasar dianggap tidak selalu mampu mencapai kondisi full employment. Secara otomatis, hal ini disebabkan oleh adanya kekakuan harga dan upah dalam jangka pendek, atau biasa disebut sebagai sticky wage atau price. Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Keynesian percaya bahwa permintaan agregatlah yang menentukan tingkat output dan lapangan kerja. Jadi, jika permintaan agregat menurun, maka produksi akan turun dan pengangguran bisa meningkat. Nah, lalu untuk analisis kurva Keynesian ini, dalam grafik ini, kurva penawaran atau supply-nya vertikal, sementara kurva permintaannya bisa bergeser dari D0 ke D1. Pergeseran ini menyebabkan peningkatan output dari Y0 ke Y1 atau dan sementara harga tetap di P0. Artinya, ketika ekonomi masih berada di bawah kapasitas penuh, peningkatan permintaan agregat akan menambah output dan meningkatkan harga. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong permintaan sangat dibutuhkan saat ekonomi sedang lesu. Nah, dari analisis tadi, bisa kita simpulkan bahwa pendekatan Keynesian ini sangat mendukung adanya intervensi pemerintah, khususnya lewat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal seperti meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak bisa langsung mendorong permintaan agregat, sedangkan kebijakan moneter misalnya menurunkan suku bunga bisa mendorong investasi dan konsumsi. Pendekatan ini paling cocok diterapkan saat terjadi resensi atau krisis karena pemerintah dianggap punya peran penting dalam memperbaiki perekonomian. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di model klasik ya. Dalam teori klasik ini, pasar dianggap selalu bergerak maju menuju keseimbangannya sendiri. Ini karena harga dan upah dianggap sangat fleksibel. Ketika terjadi kelebihan tenaga kerja, misalnya upah akan turun, sehingga permintaan tenaga kerja yang naik kembali dan pasar pun menyesuaikan. Nah, ketika terjadi kelebihan tenaga kerja ini, upah akan turun sehingga permintaan tenaga kerja naik. Nah, teori ini meyakini bahwa ekonomi akan selalu menuju full employment, dan karena itu intervensi pemerintah dianggap tidak terlalu dibutuhkan atau penting. Nah, selanjutnya yaitu di analisis kurvanya. Eh, Kurva keseimbangan dalam pendekatan klasik ini ada tiga ya, ada A, B, dan juga C. Nah, panel A ini menjelaskan bahwa pasar barang dan pasar uang. Di sini keseimbangan terjadi ketika permintaan dan penawaran serta tabungan dan investasi bertemu pada satu titik. Titik tersebut disebut Y0, yaitu output keseimbangan. Ya, tingkat suku bunga akan menyesuaikan hingga tercapai keseimbangan ini. Lalu di panel B, kita dapat melihat pasar tenaga kerja. Kurva ini menunjukkan bahwa upah real akan menyesuaikan sendiri melalui mekanisme pasar. Jadi saat ada kelebihan tenaga kerja, upah akan turun sampai permintaan dan penawaran kerja seimbang kembali di titik N0. Artinya tidak ada pengangguran jangka panjang karena upah sangat fleksibel. Nah, terakhir nih di panel C, itu menunjukkan bahwa ketika terjadi gangguan atau ketidakseimbangan, pasar akan menyesuaikan diri secara otomatis. Misalnya, ada penurunan permintaan, harga dan upah akan menyesuaikan turun sehingga output kembali ke tingkat keseimbangan semula, yaitu Y0. Ini menunjukkan bahwa pendekatan klasik
sangat percaya pada mekanisme pasar dan fleksibilitas harga sehingga kunci utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu eh, peran kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di sini akan dibahas mengenai model Keynesian terlebih dahulu. Nah, dalam pendekatan Keynesian ini, kebijakan fiskal dan moneter menjadi alat utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal dilakukan dengan cara meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga produksi naik dan pengangguran turun. Misalnya, dalam kondisi resensi, pemerintah bisa mengeluarkan dan stimulus berupa bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral, misalnya dengan menurunkan suku bunga dengan dan yang lebih rendah. Masyarakat dan dunia usaha akan lebih terdorong untuk melakukan konsumsi dan juga investasi. Hal ini juga akan meningkatkan permintaan agregat dan membantu pemulihan ekonomi. Nah, kedua kebijakan ini sangat efektif dalam pendekatan Keynesian, terutama ketika pasar tidak mampu menyesuaikan sendiri karena adanya kekakuan harga atau upah itu. Nah, intervensi aktif sangat diperlukan agar ekonomi bisa kembali ke jalur pemulihan. Selanjutnya yaitu dalam model klasik. Nah, dalam model klasik ini berbeda dengan Keynes. Pendekatan klasik tidak terlalu mengandalkan intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter maupun fiskal. Dalam pandangan klasik, pasar dianggap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya sendiri ketika terjadi ketidakseimbangan. Mekanisme harga, pasar, dan fleksibilitas akan otomatis membawa ekonomi kembali ke titik keseimbangan. Lalu, dalam kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah dianggap bisa menyebabkan a crowding out, yaitu ketika pembiayaan belanja negara meningkat kan suku bunga dan justru mengurangi investasi swasta. Akibatnya, total output tidak benar-benar bertambah dan kebijakan ini jadi tidak efektif. Nah, sementara itu, di kebijakan moneternya itu dalam pendekatan klasik dianggap netral dan dalam jangka panjang. Artinya, peningkatan jumlah uang beredar hanya akan menaikkan tingkat harga atau inflasi tanpa mempengaruhi output real atau tingkat pengangguran. Karena itulah, teori klasik lebih memilih untuk membiarkan mekanisme pasar bekerja secara otomatis tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah atau otoritas moneter. Lalu yang terakhir yaitu kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini dari pemaparan tadi kita bisa lihat bahwa pendekatan Keynesian dan klasik memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat bagaimana keseimbangan ekonomi tercapai? Keynesian lebih menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong permintaan agregat dan menurunkan pengangguran. Sedangkan pendekatan klasik percaya bahwa pasar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara otomatis melalui mekanisme pasar dan upah. Kesimpulannya, tidak ada satu pendekatan yang selalu benar ataupun salah.
Semuanya tergantung pada situasi dan konteks perekonomian yang sedang dihadapi. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ekonomi bekerja dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap pendekatan klasik dan juga Keynesian. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kurva keseimbangan dalam pendekatan Keynesian dan juga klasik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.